Apa kabar Sobat Damai? Kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Kasya Fiantri dalam BNPT Update. Berita pertama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, sambut kedatangan jajaran Direksi PT Pertamina. Pertemuan tersebut membahas terkait kerjasama antara kedua belah pihak dalam mencegah tumbuhnya sikap radikalisme intoleran yang mengarah pada terorisme di perusahaan badan usaha milik negara. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut kedatangan jajaran Direksi PT Pertamina di kantor BNPT Jakarta Pusat pada 22 November 2021. Dalam pertemuan hadir Johan Nababan selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Internasional, serta Eri Sugiarto selaku Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina, yang membahas terkait kerjasama dalam mencegah tumbuhnya sikap radikalisme intoleran yang mengarah pada terorisme di perusahaan badan usaha milik negara. Salah satunya dengan melakukan data profiling para pegawai di lingkungan PT Pertamina. Kepala BNPT sampaikan bahwa ciri seseorang bersikap intoleran yang mengarah pada terorisme kerap menggunakan narasi agama dalam memvalidasi perbuatannya. Untuk itu dengan data profiling dan juga program kerjasama lainnya, diharapkan dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak untuk memberikan edukasi kepada para pegawai untuk memperkuat cinta, tak hanya kepada agama namun juga negara. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi hadir dalam webinar bertajuk Sinergisitas Pemberantasan Narkoba, Korupsi, dan Terorisme untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul di Era VUCA. Kolaborasi ketiga lembaga diharapkan dapat meningkatkan serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar terciptanya daya tangkal terhadap radikalisme, terorisme, korupsi, serta penyalahgunaan narkoba. Berikut informasi selengkapnya. Terorisme, narkoba, dan korupsi merupakan kejahatan transnasional dan terorganisir yang dapat menghambat pembangunan nasional. Ketiganya bahkan saling terhubung untuk mendukung tindak kejahatan yang lebih masif. Tantangan melawan permasalahan bangsa di era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi hadir dalam webinar bertajuk Sinergisitas Pemberantasan Narkoba, Korupsi, dan Terorisme untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul di Era VUCA. Acara yang diselenggarakan di Polda Bali pada 24 November 2021 ini turut dihadiri Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra. Dalam diskusi ini, Kepala BNPT sampaikan sinergisitas antara BNPT, BNN, dan KPK harus dilakukan demi menguatkan sendi negara dari degradasi moral, utamanya kepada generasi muda Indonesia. Sinergitas yang kita lakukan bersama antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Ketua KPK, dan dengan BNPT ini bukan hanya sebatas webinar, tapi kita berkomitmen bersama bahwa kita akan melaksanakan kegiatan dalam implementasi terutama di bidang pencegahan, baik pencegahan narkotika, pencegahan korupsi, dan pencegahan terorisme. Pesan kita ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia, bahwa kita institusi besar, 3 institusi pilar bangsa, pembantu presiden, kita betul-betul menyatakan perang terhadap narkotika, kita meminimalisir corruption, dan tentunya juga against
terorisme dan radikalisme. Ini adalah dalam rangka membangun narasi bersama untuk kita mencegah 3 kejahatan transnasional, yaitu korupsi, narkoba, dan terorisme. Jadi kolaborasi ini adalah bagian dari upaya menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia dari pengaruh buruk 3 kejahatan ini. Kita berharap tentunya dengan upaya-upaya bersama ini, semua potensi ancaman di 3 kejahatan ini akan tereliminasi dengan baik. Oleh karena itu perlu kolaborasi dan juga kolaborasi tentu dengan masyarakat luas. Nah, masyarakat luas tentunya menjadi bagian penting agar kita bergandeng tangan bersama dalam menghadapi musuh-musuh negara. Kejahatan terorisme musuh negara, kejahatan terorisme narkoba musuh negara, kejahatan korupsi adalah musuh negara dan bangsa. Hari ini kita bertiga, Kepala BNN, Kepala BNPT, dan Ketua KPK berada di Bali dalam rangka mencari solusi permasalahan kebangsaan. Kita paham bahwa sungguh begitu banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan di dalam mewujudkan 7 negara. Di antaranya terorisme, narkotika, dan korupsi. Nah, 3 persoalan kebangsaan ini harus kita selesaikan dan tentu andil peran masyarakat, seluruh anak bangsa harus memiliki komitmen, semangat yang sama untuk mengentaskan, menyelesaikan korupsi, menyelesaikan narkotika, dan menyelesaikan juga terorisme. Pesan kami dari Bali kepada seluruh anak bangsa, mari kita bergandengan tangan, bersatu padu, membangun negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang lebih sejahtera, yang lebih cerdas, lebih maju, dan juga membanggakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Indonesia yang bebas korupsi, Indonesia yang bebas dari terorisme, Indonesia yang bersih dari narkotika. Itulah semangat kita ikrarkan di Bali untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari bersatu padu, berantas narkotika, berantas korupsi, dan berantas terorisme dan radikalisme. Jangan pernah beri peluang terhadap pelaku 3 kejahatan tersebut. Kemajuan teknologi juga menjadi faktor meningkatnya aktivitas terorisme. Proses radikalisasi, perekrutan, hingga pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui internet. Fenomena ini melahirkan aktor tunggal atau lone wolf dalam aksi terorisme seperti yang terjadi di Mabes Polri pada awal tahun 2021 lalu. Kolaborasi ketiga lembaga yang akan fokus pada upaya pencegahan ini diharapkan dapat meningkatkan serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat agar tercipta daya tangkal terhadap radikalisme, terorisme, korupsi, serta penyalahgunaan narkoba. Dalam rangka mencegah propaganda terorisme masuk ke sendi-sendi masyarakat, BNPT berdiskusi bersama unsur pemerintahan dan organisasi keagamaan dalam silaturahmi kebangsaan bertemakan bersama membangun harmoni bangsa. Dalam diskusi tersebut, para hadirin saling bertukar pandangan terkait dengan terorisme serta hidup bernegara guna menjaga dan menyebarkan semangat toleransi ke seluruh masyarakat di Indonesia. Kelompok radikal terorisme kerap mengatasnamakan agama sebagai pembenaran atas aksi terornya. Untuk itu, dalam upaya mencegah propaganda mereka masuk ke sendi-sendi masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melibatkan unsur pemerintahan serta organisasi keagamaan untuk berdiskusi dalam silaturahmi kebangsaan bertemakan bersama membangun harmoni bangsa. Dilaksanakan pada 25 November 2021 di Kota Tangerang, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, serta Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid membuka acara. Bersama mitra ahli BNPT Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, hadir Forkopimda Provinsi Banten dan Kota Tangerang, yakni Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi dan Wali Kota Tangerang Arif Erwis Mansyah, beserta jajaran, serta Satuan Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT yang berasal dari lintas agama. Dalam diskusi tersebut, para hadirin saling bertukar pandangan terkait dengan terorisme dan hidup bernegara berdasarkan latar belakang masing-masing. Meskipun kini propaganda semakin mudah disebarkan di dunia maya, namun para hadirin memiliki satu suara bahwa Pancasila perekat persatuan bangsa. Diharapkan semangat toleransi dalam silaturahmi ini tetap terjaga dan tersebar ke seluruh masyarakat Indonesia.
Berita lainnya, Subdit Bina dalam Lapas Khusus Terorisme di bawah Direktorat Deradikalisasi, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT menerima kunjungan studi lapangan mahasiswa pasca sarjana, program studi magister, Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Para mahasiswa juga berkesempatan mengunjungi area kawasan Balai Latihan Kerja, mulai dari melihat lokasi workshop otomotif, kerajinan tangan, peternakan, dan perikanan, dengan harapan para mahasiswa dapat menjadi agen perubahan membangun bangsa. Guna mengetahui proses pembinaan deradikalisasi kepada narapidana terorisme, Subdit Bina dalam Lapas Khusus Terorisme di bawah Direktorat Deradikalisasi, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, terima kunjungan studi lapangan mahasiswa pasca sarjana program studi magister, Departemen Kriminolog, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada Kamis 25 November 2021 di kantor BNPT Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 20 mahasiswa pasca sarjana kriminolog UI mendapatkan pemahaman siklus strategi deradikalisasi di Pusat Deradikalisasi BNPT yang dijelaskan oleh Kasubdit Bina Lapas Suster BNPT Kolonel Infantri Kurniawan. Penerimaan warga binaan Pusat Deradikalisasi di Lapas Khusus Kelas 2B Sentul tentunya melalui prosedur ketat yang dikoordinasikan bersama Densus 88, Ditjen Pemasyarakatan dan Subdit Bina dalam Lapas BNPT hingga akhirnya terverifikasi. Dengan program deradikalisasi yang diterima warga binaan, Kurniawan berharap mereka menjadi agen perubahan untuk mengajak teman-teman di lapas lain agar dapat membangun negeri ini dengan kreativitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pakar kriminolog yang juga dosen Departemen Kriminolog UI, Profesor Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, berterima kasih atas ketersediaan BNPT yang telah menerima studi lapangan mereka. Ia menilai sinergi yang dilakukan BNPT dengan instansi terkait dalam merumuskan pendekatan koreksional yang tepat dalam upaya menderadikalisasi para napiter. Menutup kunjungannya ke BNPT, para mahasiswa berkesempatan mengunjungi area kawasan Balai Latihan Kerja atau BLK, mulai dari melihat lokasi workshop otomotif, kerajinan tangan, peternakan, dan perikanan. Berita selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir dalam webinar pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di kalangan OSIS SMA sederajat se-Indonesia. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, webinar ini juga turut dibuka oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Inilah liputan selengkapnya. Dalam rangka penguatan karakter di kalangan generasi muda, khususnya para siswa sekolah menengah atas, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri webinar bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kegiatan yang bertajuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme Tingkat SMA sederajat di Indonesia tahun 2021 ini berisi pemaparan materi terkait bagaimana ideologi kekerasan disebarkan dan tersebar. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan bahwa saat ini kita berada pada era kecanggihan teknologi dan kecepatan informasi. Dua hal inilah yang menjadi kemudahan sekaligus ancaman. Kebebasan mendapatkan informasi dan kebebasan berkomunikasi di dunia maya jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang memadai akan jatuh pada disinformasi dan provokasi. Masyarakat menjadi sulit membedakan mana berita berdasarkan fakta atau narasi fiktif belaka. Untuk itu, dalam kondisi seperti inilah generasi muda mengemban tugas penting sebagai penggerak literasi masyarakat. Menjadi corong edukasi untuk mencerahkan bangsa agar cerdas dalam mencari informasi dan bijak dalam berkomunikasi serta berinteraksi di dunia maya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir dalam undangan rapat terbatas di Kompleks Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Ratas yang dipimpin oleh Menko Polhukam, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD ini membahas terkait persiapan keamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri undangan rapat terbatas di Kompleks Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
Ratas yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD ini membahas terkait persiapan pengamanan dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Dalam pembukaannya, Menko Polhukam sampaikan, perlu adanya kehati-hatian serta antisipasi mengingat banyaknya perayaan, peringatan yang jatuh di bulan Desember. Antisipasi ini dilakukan tak hanya dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan, namun juga menekan potensi terjadinya lonjakan atau gelombang ketiga dalam kasus COVID-19. Rapat koordinasi ini dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Muldoko, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta perwakilan dari lembaga terkait. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, serta jangan lupa untuk terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Kaca Fiandri mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam damai, dan salam Indonesia Satria.